Ini mereka itu bermunculan di tempat lain, tempat gue itu ada bahkan yang listrik ditancepin di atas bendera FBR. Oh iya. Mananya apa sih itu sebenarnya? Nah, Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Emang benar bang, FBR ini memang selalu semua itu harus dengan kekerasan itu. iya. Jadi isu gorengan ini, kalau ormas FBR ini ormas yang besar bos. Yang kedua ya, kalau untuk di daerah itu yang pertama di Jakarta. Yang kedua untuk PP, Pemuda Pancasila, pasti itu terus yang digoreng. Pemuda Pancasila memang ormas ya, Mas Yapto terbesar di Indonesia. Tapi juga ada ormas-ormas lain sebenarnya yang memang mereka besar. Namun saat ini kan kalau tidak dibenturkan, digoreng FBR ini berita nggak naik yang lain. Isu berita itu. Dan dalam situasi kondisi politiknya saat pandemi ini, nah ini ada dua untuk di jajaran Polda Metro Jaya di Depok dan Tangsel. Nah khawatir dengan kondisi ini akhirnya digoreng dengan bagus, ormas kita dilemahkan, dipanggil lah, akhirnya kita pembungkaman ormas, pembubaran ormas. Itu saya sudah sampaikan kepada teman-teman di lapangan. Jangan sampai kesalahpahaman yang kecil, masalah yang kecil dibesar-besarkan. Namun kalau perlu yang kecil kita padamkan. Jadi dalam ADART FBR sendiri, kesalahpahaman sesama anggota dan lain sebagainya, selama itu berbicara dengan komunikasi yang baik, itu bisa diselesaikan. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi kemarin ya memang ada beberapa juga anggota FBR dan Pemuda Pancasila yang saling luka dan sebagainya. Ya isunya di lapangan banyak sekali. Banyak juga FBR yang memang bukan hanya Tangsel sama di Tangsel saja, di beberapa daerah juga seperti itu, di Jabodetabek kan, FBR. Sekali lagi kalau memang bukan FBR, kayaknya isunya agak susah dinaikin. Karena FBR bagi kami adalah ormas yang besar di DKI itu. Itu juga untuk dalam studi jasa politik itu suara FBR diperhitungkan bos. Nah, apalagi di Depok sama di Berarti musim-musim begini bisa FBR bisa ini dong sering dideketin sama calon-calon itu dong. Ya kalau dideketin tadi FBR tuh ibaratnya perawan ya. Nah, baik yang naksir gitu. Nah, jadi bagi saya itulah uniknya FBR, meskipun terkesan jelek di masyarakat, namun tadi di FBR itu tidak hanya pendidikan yang rendah bos. Itulah katakanlah tingkat bawah. Mereka sebenarnya lulusannya SMA semua bos. Ada juga yang sarjana dan sebagainya. Namun lapangan pekerjaan yang membuat kondisi mereka seperti itu. Jadi tidak melihat dari profesi dia tukang parkir, banyak karena lapangan pekerjaan. Apalagi kondisi ini COVID lagi nih, saya ulangi. Yang SMA baru lulus kemarin, yang kuliah baru lulus kemarin itu menganggur. Yang sudah bekerja menganggur. Yang sudah jadi bos PHK gitu ya. Jadi ada yang pensiun dan sebagainya. Jadi kena imbas lah ya. Akhirnya apa? Banyak pengangguran yang sudah lama maupun yang baru lulus kemarin, yang fresh graduate gitu ya. Akhirnya apa? Kejahatan. Bicara perut lagi. Ini katakanlah FBR oknum, ormas lain oknum. Ya baik sebenarnya kalau di ormas FBR tidak ada itu yang namanya kita harus lakukan kejahatan. Nggak ada berarti ya? Tidak ada bicara kebal dalam hukum, itu nggak ada yang kebal. Jadi ya semua juga dilarang kok. Itu kita tidak mentang-mentang FBR dekat dengan ini sebulan kan, dekat dengan petinggi-petinggi, nggak itu aja. Kita tetap koridor hukum. Karena bicara hukum ada larangan, ada sanksi juga. Berarti kalau misalnya kadang-kadang nih, ya kadang-kadang oknum, kembali lagi oknum gitu di lapangan, misalnya yang dia jaga parkir di apa sih itu, ya minimarket lah yang berjalan itu, kan sosok ada yang namanya juga orang, ada yang sosok galak. Bentak misalnya mau segini nggak mau kurang misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di ini memang kayak gitu didikannya tuh gimana sih? Apa itu hanya oknum aja tuh? Iya tadi kembali lagi ini oknum bos. Sekarang gini tuh parkir nggak ada tarik. Ya kan dinas parkir, misalnya jadi juru parkir di sub atau apa, ada nggak tarik? Kalau mau tadi rangkul. Jangan dipukul terus mereka. Ini ormas dijadikan oknum, dipukul terus. Ayo rangkul, dibuat lapangan pekerjaan, kita buat usaha perparkiran. Apa di Pasar Jaya atau di minimarket atau apa. Ini jadi parkir liar. Ya maksud saya
cobalah diberikan lapangan pekerjaan. Nah ini kan akibat mandulnya pemerintah pusat maupun daerah bos dalam memberikan tadi pelatihan-pelatihan terhadap ormas. Harusnya menurut saya mereka melek dong kalau nggak mau bikin masalahnya sendiri. Artinya yuk kita buka lapangan pekerjaan. Banyak tadi orang-orang FBR yang punya kemampuan skill ya. Artinya kalau dirangkul sumber daya alam pasti sumber daya alam tadi jadi bagus kok. Karena apa sumber manusianya juga bagus. Itu menurut saya ya. Ini lanjut lagi nih mumpung kita ngobrolin banyak orang. Santai-santai aja. Iya, orang banyak tanya-tanya soal FBR masalahnya. FBR kan ya itu tadi kesannya begitu dengar FBR, aduh kan gitu kesannya. Padahal ini gua ketemu sama ini biasa-biasa aja di sini, aman-aman aja gitu. Iya kan orang dengar-dengar ini, wah FBR begini. Nah, sebetulnya yang pengen tahu adalah ini banyak kayaknya mungkin nggak hanya FBR sih, ormas-ormas lain juga kayaknya yang paling bawah di sana gigih mencari uang dengan ya segala dengan cara sendiri mereka gitu. Ini sebenarnya ada kewajiban setor ini nggak sih ke atasan? Ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi DBR justru kita memberi. Lagi. Tidak ada store jatah reman dalam hal ini tidak ada. DBR murni karena kita punya yang namanya Jatim juga, pesantren ya Jatuh Mubadiin, dan kita di Cakung itu tidak ada sensor. Ini harus nyetor ke gardu, nyetor ke korwil, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali dan saya jamin itu karena justru kita membuka lapangan pekerjaan tadi. Tadi akibat mandulnya pemerintah pusat pemerintah daerah memberikan lapangan parkir atau apa. Jadi ketika anggota FBR bekerja di sana, ya ini tidak ada namanya outsourcing bahasanya di FBR tidak. Ini mereka kerja untuk pendaringannya dia, untuk menghidupkan anak istrinya dia. Kita hanya mengharapkan berkahannya aja. Gitu. Jadi kalau di lapangan ini FBR jaga parkir, jaga lahan dan sebagainya, ada setoran ke Korwil atau ke pusat, saya tidak pernah ada. Gitu. Dari tahun 2001 saya tidak pernah ada. Jadi untuk mereka aja kali ya. Justru kita berbuat untuk mereka dan kita rangkul orang-orang tadi katakanlah yang berpendidikan, yang preman, yang tidak pernah ke kelompok yang masjid gitu bos. Misalnya kita ajak untuk sholat. Ada ADRT itu namanya Baiat. Di sana ada Baiat dan setia. Ketika mereka masuk ke anggota FBR, buat kartu FBR yang pertama apa sih? Beriman pada Allah SWT. Itu tujuannya. Pas dia udah beriman, terus bertakwa, sama lah kita pasti kita namanya PB itu ya. Tapi nanti habis dapat KTA mabuk lagi mereka. Nah, tadi ya, sama tadi. Jadi gini bos, kemarin begitu, gimana nih beriman ya udah nanti nafsi jadinya. Tapi tetap kita tegur. Tegur perlahan-perlahan sebagainya karena jangan sampai melarang melanggar baiat. Jangan kan minuman. Sekarang udah banyak bos. Kalau dulu minuman ada sabu, ada narkoba dan sebagainya dan bahaya. Nah kalau kita kedapatan itu kita pecat. Karena apa? Mencoret nama baik. Ini kan kita FBR biarnya aja deh namanya orang yang tadi tidak senang ya. Itu namanya ada aja. Jadi bagi yang anggota FBR itu di lapangan kalau apa tadi mabuk, pecat ya? Iya pecat. KTA dicabut. Tuh KTA dicabut. Yang penting cabut KTA dari nomor udah nggak ada lagi. Ini gue lagi di bos ini pengen nanya. Gue yang ada di luar ini nggak begitu paham dengan bahasa-bahasa teman-teman ini. Mereka itu berebut solar di tempat lain, tempat gue itu ada bahkan yang listrik ditancepin di atas bendera FBR. Mananya apa sih itu sebenarnya? Nah, jadi yang namanya teritorial. Ini menarik. Bicara negara, kalau bicara negara ada yurisdiksi, ada teritorial. Jadi kita cabut bendera di lahan luar. Itu. Karena apa? Jangan sampai kita benturan. Nanti kan semua ada ormasnya. Undang-undang mengatur tentang berserikat dan berkumpul. Ketika masuk itu tadi ini bendera saya, ada bendera juga akhirnya dua ormas. Sebenarnya bukan jatah preman atau apa. Ini mereka minta dukungan. Apa koordinasi dan bahasanya. Tolong pengamanan lah, jagain. Misalnya ada suatu lahan. Dia pakai apa? Misalnya suku, bisa aja dari suku daerah mana pakai, kita punya suku Jakarta sendiri, FBR, mana lu punya benderanya enggak? Ancepin. Kalau suku lainnya misalnya nggak pakai bendera, ya, nah kita pakai itu bicara suku. Kalau bicara ormas, bendera mana? Ya, ancepin kita. Artinya jangan sampai ada bendera lain masuk. Ini wilayah tanah tak bertuan. Nah sekarang tanahnya sudah bertuan, teritorial. Kalau bicara negara saja ada batas-batasnya. Itu kalau misalnya tiba-tiba benderanya dicabut sama ormas itu gimana itu?